Nah ini Mikhail Benyamin Sinaga, wakil pemimpin kan gitu. Kami mengajukan diri untuk datang ke UGM ya, dan juga datang ke Solo. Suratnya 2 kali sampai Pak Jokowi menyetujui untuk menerima kami. Jadi itu diterima secara formal, baik Mbak, nggak ada masalah apa-apa. Baik. Oke, kita tangkap poinnya. Setelah itu kenapa kita dilaporkan? Kita tangkap gitu loh. Dari pasal 1 sampai dengan pasal 11, aku anggap 99% yang namanya Bang Mikhail Sinaga ini melakukan pelanggaran terhadap 11 pasal kode etik jurnalistik itu, guys. Dan ada petunjuk nih Mbak, kalau memang penelitian kenapa harus diumbar melalui media, yang medsos, sehingga membuat orang kan nggak nyaman. Mungkin bagi pihak-pihak yang sedang melakukan penelitian, kalau terjadi kepada dirinya sendiri juga pasti nggak nyaman. Pasti nggak nyaman, apalagi kalau memang dia tidak merasa salah. Nah sehingga disinilah kita tunggu bukti di pengadilan. Sehingga ini kok ada Jokowi keturunan keluarga PKI, ngapain lu bicara ahli digital forensik kemudian mewawancarai Pak Usman ini? Pak Usman ini kan memang orang anti ke Pak Jokowi, guys. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini aku mau mengajak kepada kalian semua untuk kita akan menyaksikan 2 hal ya. Pertama adalah soal bagaimana Ibu Kurnia yang mengaku sebagai advokat sekaligus tim dari TPUA, tim pembela aktivis dan juga ulama, yang kita tahu mereka sekarang sedang punya proyek besar, yaitu proyek menelusuri tentang ijazahnya Pak Jokowi. Jadi Ibu Kurnia ini kebetulan ada di talk show di salah satu stasiun TV, kebetulan TV One ya. Jadi bersama dengan aktivis pembela Pak Jokowi dan juga dari pihak mantan polisi ya, Purnawirawan Pak Ito. Aku mau mengajak ke kalian semua untuk kita dengarkan pernyataan-pernyataan dari Ibu Kurnia yang menurutku sih sesat pikir, gagal paham dan juga playing victim ya. Kita dengarin aja dulu apa yang dia akan sampaikan dan kita akan bahas. Nah, yang selanjutnya ternyata apa yang dia sampaikan justru mendapat bantahan keras, walaupun lembut nadanya yang disampaikan oleh Pak Ito, seorang purnawirawan polisi yang memberikan semacam informasi yang bagus sih menurutku. Dia sebenarnya slow, santai, tenang dan juga tidak bernada keras, tapi pesannya menurutku sangat keras sehingga membungkam seorang Ibu Kurnia. Kita akan saksikan. Nah, terakhir juga aku mau mengajak kepada kalian semua untuk mari kita lirik Sentana TV. Bang Mikhail Sinaga ini kan kita tahu adalah seorang jurnalis dan itu diakui bahwa dia adalah seorang jurnalis, tapi sayang sekali media yang dia bawakan selalu tidak punya batasan etik sih menurutku. Akhirnya dia kategorinya melanggar kode etik. Ya mending dia jadi masyarakat biasa saja, jadi YouTuber, ya udah selesai gitu. Tapi yang dia lakukan sekarang ini aku melihatnya sangat tidak berimbang dan sangat jauh dari prinsip-prinsip kode etik jurnalistik. Kita akan bahas, guys. Oke guys, sebelum kita ke pembahasan, aku mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Bapak Joko Widodo yang ke-64 tahun. Ini tanggal 21 Juni adalah hari ulang tahunnya beliau. Jadi bulan Juni ini bulannya orang-orang besar memang, termasuk Soekarno ya, ini lahir di bulan Juni. Dan saya juga mau memberikan semacam ucapan semangat buat Pak Jokowi, tetap tabah karena menghadapi banyak sekali rintangan, banyak sekali kelompok-kelompok yang sampai dengan saat ini masih sangat sayang sama Pak Jokowi. Cara sayangnya berbeda dengan orang-orang yang memberikan penghormatan ya, yang datang ke rumah. Ini cara sayangnya adalah dengan mencari tahu terus informasi tentang Pak Jokowi, termasuk diantaranya adalah ijazahnya Pak Jokowi. Oke. Sekali lagi Pak Jokowi, mudah-mudahan beliau sehat. Anda yang nonton video ini, mari kita doakan beliau. Mungkin Anda mengkritik atau anti kepada Pak Jokowi, ayo kita juga penting dan saya kira bolehlah untuk memberikan doa yang terbaik buat kendati dia musuh kita gitu ya guys ya. Dan kita juga berharap ya, aku sebagai orang yang pemerhati juga di Timur Tengah, sekarang lagi ada konflik Iran dan juga Israel. Mari kita doakan supaya perang cepat usai, sekaligus juga kita dukung untuk kemerdekaan Palestina. Dan barangkali dengan perang Iran-Israel ini Palestina juga mendapat dampak, yaitu dampaknya kemudian Israel mengurangi bahkan menghentikan tindakan-tindakan agresinya, genosidanya ke Palestina ya. Kita tetap memberikan dukungan kepada Palestina dan juga berharap Iran, Israel menemukan titik atau jalan keluarnya. Tentu
kita memberikan dukungan terhadap kemanusiaan. Kita meminta untuk perang itu segera diakhiri. Saya sih bukan soal dukung Iran atau anti Israel, itu urusan personal gitu. Tapi yang paling penting di sini adalah di balik rudal-rudal yang sedang berselencar ke sana kemari di langit-langit biru, di sana ada darah dan juga nyawa manusia yang sebenarnya tidak berdosa. Mereka mungkin anti kepada Perdana Menterinya Israel. Ada juga yang mungkin tidak setuju dengan pendapatnya imam yang ada di Iran. Tapi akhirnya masyarakat ini kemudian menjadi korban. Kita juga perlu memberikan apresiasi ya buat Iran, karena Iran adalah negara yang sebenarnya menjadi korban. Sebab Israel yang serang duluan itu guys. Jadi ya perlu kita kemudian memberikan simpati kepada Iran untuk tetap mempertahankan wilayah teritori mereka, harga diri mereka, kan gitu. Sekaligus jadi pelajaran penting buat Israel ya, bahwa Israel ini sekarang sedang dikecam oleh banyak kalangan. Nah, oke guys, kita nggak mau bicara itu. Memang sekarang lagi rame-ramenya dan channel saya sebenarnya kepingin juga membahas soal isu-isu internasional, tapi selama juga kelompok-kelompok yang anti ke Pak Jokowi ini masih berseliweran di sana sini, masih senang-senangnya untuk kemudian menghajar Pak Jokowi, atau sebenarnya bukan soal menghajar Pak Jokowi, masih suka ribut-ribut soal hal-hal yang nggak substansial yang bikin banyak di antara kita kemudian perlu juga untuk berkomentar, ya kita ikuti aja dulu sama mereka. Oke guys, tanpa berlama-lama ya, kita langsung saja masuk ke siaran yang ada di TV One ini guys. Kita juga kan tidak naif dalam hal ini ya Mbak, karena kita juga kan berdasarkan banyak pengalaman yang terjadi di masyarakat pada hari ini membuat kita itu ingin berhati-hati, tapi juga waspada terhadap setiap penegakan hukum yang terjadi. Ya, saya mau bilang begini. Sebenarnya tidak ada yang menginginkan peristiwa ini terjadi sampai Mbak bilang orkestrasi tadi ya. Tapi yang kami lakukan ini mungkin sama halnya sebagaimana the president or ex-president can do wrong. Ya, can do something wrong begitu ya kan. Jadi artinya bukan berarti beliau sebagai pemimpin administrasi kemudian kelanjutan daripada eksekutif itu tidak salah. Memang ya kan? apa lagi sih Mbak yang bukan apa lagi ini sudah hanya selesai. terhadap ijazah palsu saja ini ya. Maksud saya begini loh, kan kami ini meneliti hal tersebut dan sudah panjang ini perjalanan. Tetapi karena kami meneliti ini, kami dianggap berbuat mencemarkan nama baik dan fitnah, kan itu masalahnya Mbak. Ya, nah kalau makanya saya bilang kita punya berapa waktu ini untuk menceritakan semuanya ya. Karena terus terang saya juga mau mengcounter apa yang disampaikan oleh Yakub Hasibuan sebagai salah satu daripada tim kuasa hukum Pak Jokowi yang mengatakan kami sudah 3 kali menang, bahwa kami ini harusnya begini-begini, itu tidak benar ya kan. Nah, saya ingin mengatakan sulit mendapatkan keadilan bagi orang yang namanya rakyat kecil. Nah, mulai membangun opini sesat ini ya. Mulai dia mau memberikan informasi ke kita bahwa mereka orang kecil dan melawan orang besar. Padahal problem hukumnya sudah jelas kok, udah clear gitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Hal ini Bambang Trimulyono dan Gus Nur ya. Saya bilang tadi 592 itu di mana mereka ditangkap, yang akhirnya berubah menjadi pidana itu ya. Pasal perkara 319 dan 318 kemudian naik banding menjadi pasal 272 dan 273, kemudian naik lagi kasasi menjadi 4850 dan 4851. Oke, Mbak Kurnia gini, kalau ini untuk tujuan akademis kemudian meneliti apa yang sudah terjadi, memang tujuan akhirnya apa Mbak Kurnia? Sampai mana nanti? Mbak, ijazah itu adalah bentuk penghargaan kepada seseorang yang sudah belajar, kemudian menghasilkan sesuatu. Itu dalam rangka apa? Menghormati akademisi, menghormati pendidikan, dan tentu saja menghormati lembaga kepresidenan. Mengapa orang bisa menjadi presiden? Ada syarat, bukan? Kalau seandainya syarat itu tidak terbengkalai begitu saja, bisa siapa saja dong yang menjadi, kan begitu. Dan ingat loh, tidak ada yang mewajibkan harus UGM ataupun UI ya, ini sertifikatnya atau ijazahnya, tapi SMA, ya kan? Nah, ini kan juga makanya saya bilang tadi, yang kami teliti di perkara yang pidana itu menyangkut ijazah SD, SMP, dan SMA. Sampai nanti Aku dengerin dulu. Sampai dan juga SD juga akan itu lebih dulu ketimbang yang UGM ini. Baik, Mbak Kurnia. Mas Andi gimana nih? Sedikit lagi Mbak. Oke, singkat saja Mbak. Karena saya juga harus mewakili perasaan daripada para akademisi tersebut ya. Kita ingin tahu kami ini tadinya nggak kenal secara pribadi dengan Bang Roy Suryo, dengan Dr. Rismond Sianipar dan Dr. Tifa ya. Karena yang mengajukan Dumas ini kami TPUA. Saya kebetulan bendum TPUA tapi nggak pernah pegang uang. 100 rupiah pun nggak punya ya kan. Nah lalu kami mengajukan diri untuk datang ke UGM ya, dan juga datang ke Solo. Suratnya 2 kali sampai Pak Jokowi menyetujui untuk menerima kami. Jadi itu diterima secara formil baik, Mbak, nggak ada masalah apa-apa. Baik. Oke, kita tangkap poinnya. Setelah itu kenapa kita dilaporkan? Kita tangkap poinnya. Bingung beliau kenapa habis bertamu ke rumahnya Pak Jokowi kemudian dilaporkan. Padahal Pak Jokowi terimanya baik-baik. Ya dalam konteks Anda datang ke rumahnya Pak Jokowi terimanya baik-baik. Tapi kan Pak Jokowi menyaksikan juga sebelum kalian datang ke rumahnya beliau dan ke UGM, yang kalian lakukan adalah sebuah
pengembangan opini sesat, tuduhan-tuduhan dan penyataan spekulasi yang lebih awal gitu. Akhirnya sudah menciptakan mosi tak percaya masyarakat secara umum kepada Pak Jokowi, walaupun itu sifatnya sedikit ya. Artinya sudah ada provokasi yang kalian lakukan, sudah ada intimidasi, sudah ada tindakan menjatuhkan martabat seorang Pak Jokowi lebih awal, baru kalian datang dengan gaya seolah-olah sok-sopan menuju ke rumahnya Pak Jokowi. Padahal itu kerdil ya, walaupun kalian senyum-senyum datang ke rumahnya Pak Jokowi. Ini munafiknya minta ampun Ibu Kurnia ini. Kita lanjut dulu guys. Tidak menutup kemungkinan mungkin ada pihak-pihak dari Pak Joko Widodo yang nanti ke depan juga tetap merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh klien Mbak Kurnia begitu. Sebelum saya jawab, Dr. Rismond sedang rajin-rajinnya sekarang mencari bukti-bukti karena sampai menemui Pak Kasmujo ke tempat KKN Pak Kasmujo sudah terjadi di situ, kami sendiri bilang bukan pembimbing akademik, bahkan bukan pembimbing skripsi. Itu mau diapakan coba? Justru kami itu berharap pihak kepolisian ini hal-hal baru. Tapi dia nggak mau bilang ya, dia nggak mau bilang. Jadi Bu Kurnia cuma mau bilang bahwa pergi ke tempatnya Pak Kasmujo, di mana Pak Kasmujo tidak pernah mengakui bahwa dia adalah pembimbing akademik dan skripsi. Oke, karena memang Pak Jokowi waktu itu Pak Kasmujo waktu itu langsung mengeluarkan pernyataan itu yang salah. Padahal yang dimaksud dengan salah di situ adalah penerjemahan tentang pembimbing skripsi dan akademik secara formal. Itu yang cuma dipakai Cuma dipakai kutipan sesaat gitu. Karena memang Pak Kasmujo saat itu menghindar, tidak mau kemudian melayani yang namanya Rismond Sianipar. Cuma itu aja. Tapi yang lain itu bermasalah guys. Soal KKN-nya Pak Jokowi, soal koran kedaulatan rakyat, apalagi datang ke UGM ya. Terakhir mereka datang ke UGM. Semuanya itu benar guys. Cuma ini orang lucu-lucu aja sih. Oke, kita ikuti dulu. Seperti ini tolong dong Pak, ya. Masa kalau kami rakyat kecil yang minta tidak diperduliin, tetapi kalau Pak Jokowi minta langsung ditangani kan begitu. Ini perubahan-perubahan ini harus ini harus disikapi kan begitu ya. Nah, tadi apa pertanyaannya terakhir? Respon yang karena kemudian mungkin saja ada lagi pihak-pihak yang melaporkan karena merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan klien. Jangan pernah menganggap bahwa kami ini kurang kerjaan meneliti ini, meneliti itu. Kalaupun diteliti, tidak ada pasti ada kaitannya dengan kepentingan daripada membuat membuat terang peristiwa itu sendiri. Jadi bukan kurang kerjaan gitu Mbak. Membuat terang peristiwa itu sendiri. Membuat terang peristiwa itu ini penting sekali. Tidak boleh ada kriminalisasi terhadap akademisi maupun aktivis di negeri ini. Mereka pengemban daripada pelaku undang-undang. Semua punya hak yang sama di mata hukum. Maka Pak Ito untuk membuat terang kasus ini ke depan proses hukum seperti apa yang akan dilihat oleh publik Pak atas kemudian kalau kita bilang sudah gaduh begitu, sudah menjadi konsumsi publik mengenai permasalahan kepemilikan ijazah Pak Jokowi ini Pak Ito. Iya, saya ingin mengingatkan lagi seperti Bang Andi tadi bilang, ijazah ini adalah produk dari lembaga. Kalau ada cacat yang ditanya kenapa lembaga mengeluarkan ijazah ini, kecuali lembaga mengatakan bahwa ijazah itu adalah bukan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM. Jadi kalau ada namanya hasil KKN, skripsi dan lain sebagainya, itu bukan merupakan daripada untuk proses penyelidikan di kita. Itu adalah kalau misalnya yang dilaporkan UGM. Ini kan yang dilaporkan Pak Joko Widodo. Dan sekarang begini Mbak ya, bahwa hasil yang sudah dilaporkan kepada Bareskrim, tentunya ini bukan kriminalisasi. Kalau memang ada penelitian nggak usah dilapor dong. Ini kan dilapor, otomatis menjadi satu proses kasus. Kasusnya kemudian dilakukan penyelidikan. Di dalam KUHP pasal 109 ayat 2 disebutkan, polisi itu memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan dan menghentikan penyelidikan atau penyidikan apabila tidak ditemukan alat bukti atau bukan tindak pidana. Itu ada penghentiannya juga bukan sembarangan. Dan jangan lupa, kalau lihat criminal justice system, sistem peradilan pidana, di polisi itu bukan memberikan satu kepastian hukum, bukan. Kita bukan di bidang keputusan hukum, nanti di pengadilan. Di pengadilan lah kita tunggu nanti ada kepastian hukum apakah memang betul menurut hakim ijazah tersebut palsu sehingga menggugurkan tuntutan terhadap mereka-mereka yang dianggap mencemarkan nama baik dan memfitnah, atau ijazah itu menurut hakim cukup kuat dijadikan salah satu alat bukti sesuai pasal 184S1 ya. Karena di sana kan ijazah, keterangan ahli sudah ada yaitu dari Puslapor. Keterangan para saksi sudah ada dari 37 dari lembaga, teman-temannya dan sebagainya. Dan ada petunjuk nih Mbak, kalau memang penelitian kenapa harus diumbar melalui media ya, medsos, sehingga membuat orang kan nggak nyaman. Mungkin bagi pihak-pihak yang sekarang melakukan penelitian, kalau terjadi kepada dirinya sendiri juga pasti nggak nyaman. Pasti nggak nyaman, apalagi kalau memang dia tidak merasa salah. Nah sehingga disinilah kita tunggu bukti di pengadilan. Sehingga Oke, aku rasa keren ya yang disampaikan oleh Pak Ito ya guys ya. Kurnia itu pasti mingkem dia, atau mungkin juga hatinya stres kepingin bantah itu. Jadi gitu. Jadi kalau memang betul-betul produk penelitian, harusnya bikin dulu kesimpulan dan penutup setelah kemudian lakukan observasi di lapangan, sudah mendatangi A, mendatangi B,
ya kan? Baru kemudian dicocokkan dengan teknologi, ternyata ijazahnya nggak sesuai karena waktu ke KKN beliau tidak KKN, ke Koran Kedaulatan Rakyat tidak ada namanya Pak Jokowi. Kalau misalnya seperti itu ya, ke Pak Kasmujo, Pak Kasmujo itu salah sih datang ke Pak Kasmujo karena memang Pak Jokowi sendiri tidak pernah mengatakan bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi dan juga dosen akademik secara formal ya. Walaupun memang ada sempat di media sosialnya Pak Jokowi ketika bertemu dengan Pak Kasmujo itu disebut oleh mereka yang menulis di statusnya Pak Jokowi sebagai dosen pembimbing akademik gitu. Dan itu kan aku rasa juga tidak dikelola oleh Pak Jokowi ya, artinya pihak lain. Walaupun demikian tetap itu aku benarkan keterangan bahwa Pak Kasmujo sebagai pembimbing akademik resmi itu keliru. Tapi secara pembimbing non formal ya Pak Kasmujo mengakui itu dan sudah ada pemberitaan di tahun 2017 tentang bagaimana Pak Kasmujo melayani Pak Jokowi yang sempat beberapa kali bolak-balik untuk meminta bimbingan terkait skripsi. Itu hal yang wajar. Jadi apalagi ya? Nah, setelah dilakukan semua, datangi lokasi KKN, kunjungi perpustakaan UGM, perpustakaan Yogyakarta, mempelajari semua, baru kemudian dicocokkan dengan digital forensik, silahkan ambil kesimpulan. Ini belum ada penelitian ke bawah dulu, belum, nggak tahu ada surat izin dari mana penelitiannya. Kan orang yang subjek peneliti itu juga guys, dia harus punya basis kekuatan hukum baik secara etik maupun normatif untuk kemudian menjadi peneliti. Itu nggak bisa langsung terjun ucuk-ucuk mengumumkan bahwa ini hasilnya palsu. Kan nggak bisa seperti itu. Ini akhirnya mereka blunder kan gitu. Makanya betul katanya Pak Ito, ini kalau terjadi di kalian misalnya, kan seperti apa nanti? Akhirnya kalian sendiri justru dinilai juga akan merasakan resah kalau seandainya dibilang melakukan perbuatan pidana. Kan kalau ijazah palsu berarti ada pemalsuan dokumen. Nah, kalau pemalsuan dokumen kan berarti pidana itu. Misalnya Pak Jokowi merasa diuntungkan dengan ijazah palsunya, dia bisa masuk presiden kan, walaupun memang bukan dari ijazah S1. Jadi wajar kalau kemudian Tifa, Rismon, Roy Suryo dan mereka-mereka ini sebenarnya salah kaprah dalam mengambil langkah untuk kemudian mempelajari ijazahnya Pak Jokowi. Jadi wajar kalau akhirnya Pak Jokowi sendiri pun tidak mengambil ini dengan baik, melainkan dia laporkan secara hukum. Tinggal kita tunggu aja nanti proses hukumnya seperti apa. Ada 6 laporan polisi guys. Kan gitu lanjutnya. Nah, aku mau ajak ke teman-teman, ini kebetulan kita mau belajar dengan perspektifnya si Rismon dan juga Sentana ya. Aku mau perlihatkan ke teman-teman, ini Bang Rismon dan Sentana ini kayaknya udah kehabisan ide untuk bikin konten. Ini ahli digital forensik tapi ngapain kok mau menujunya ke UGM, tapi biarlah. Tapi itu kan aku bilang salah kok ini seharusnya dari awal mereka datang ke UGM ya. Walaupun di UGM aku perhatikan tidak sopan, banyak betul kalimat-kalimat dan pernyataan yang Bang Rismon sampaikan ke pihak UGM. Ini juga lucu. Ini kok ada Jokowi keturunan keluarga PKI. Ngapain lu bicara ahli digital forensik kemudian mewawancarai Pak Usman ini? Pak Usman ini kan memang orang anti ke Pak Jokowi guys. Anti banget dia. Dia kan jadi senior PDI Lawas kalau nggak salah ini. Dia pernah demo kok minta adili Jokowi. Jadi ya wajar lah. Komplotan-komplotan mereka juga. Terus bicara soal menunggu saksi kunci ijazah Jokowi SMPP 40 Surakarta. Ini kehilangan ide konten. Jadi akhirnya begini cara mainnya guys. Nah, begitu juga dengan Sentana TV. Ini Sentana TV atau Sentana Podcast ini adalah produk dari ownernya host sekaligus owner kayaknya nih, Bang Mikael Sinaga. Nah, Mikael Sinaga ini kan dia jurnalis. Kalau seandainya jurnalis, seharusnya ide-ide dan pemikirannya beliau yang harus disampaikan dalam podcastnya itu harus berimbang gitu. Kan gitu. Tapi kayaknya ini ada macam ini Sentana ya. Tapi ini yang harian Sentananya, jadi media online-nya. Nah, dia terdaftar di AHU ya. Pemimpin redaksinya Ibu Rukiah. Nah, ini Mikael Benyamin Sinaga tuh wakil pemimpin kan gitu.
Nah, jadi berarti dia memang jurnalis walaupun Sentana TV itu cuma produk YouTube biasa. Dia tidak berhubungan dengan, tidak terdaftar sebagai bagian dari media ini, karena Sentana ini lebih ke harian media online ya, media online, bukan media seperti podcast Sentana, atau mungkin jangan-jangan katakanlah podcast Sentana itu masuk di bagian dari ini ya, bagian dari perusahaan ini guys. Ya, ini redaksinya, pemimpin redaksinya. Jadi Mikhail Benyamin Sinaga. Nah, aku mau share ke teman-teman, Bang Mikhail Sinaga ini sebenarnya dia sudah bermasalah secara apa ya istilahnya? Dia sudah bermasalah secara kode etik jurnalistik. Aku mau ajak teman-teman kita belajar ini ya. Kita pelajari ini tentang bagaimana seharusnya menjadi jurnalis. Ini aku dapat di Instagram, tapi banyak lah. Teman-teman bisa googling tentang bagaimana etika jurnalis. 11 pasal kode etik jurnalistik ya. Pasal 1, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikat buruk. Kalau aku udah lihat Bang Mikhail Sinaga ini udah melanggar. Dari pasal 1 ini aja dia udah melanggar. Pertama, dia tidak independen ya, dia berpihak. Artinya berpihak kepada orang yang anti kepada Pak Jokowi. Kemudian menghasilkan berita yang tidak akurat. Banyak betul beritanya nggak akurat. Dia datang ke sana, datang ke sini ya kan. Dan semuanya zong gitu kan. Nah, selanjutnya pasal 2, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Aku udah lihat dia nggak profesional sih. Ya, karena sudah melanggar pasal 1 aja berarti udah nggak profesional gitu. Itu dalam kacamataku. Pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Nah, yang dilakukan oleh Bang Sentana TV ini, apalagi yang terkait Rismon kembali ke Fakultas Kehutanan UGM, ada bahasa-bahasa atau redaksi-redaksi yang dia sampaikan menurutku sudah menghakimi Pak Jokowi, dan bahkan di kegiatan-kegiatan podcastnya juga. Jadi dia udah melanggar banget. Pasal 4, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Oke, sadis dan cabul mungkin enggak lah. Tapi kalau bohong dan fitnah itu sudah sangat-sangat jelas itu ya, Bang Mikhail Sinaga. Sehingga itu perlu kemudian kita gugat juga orangnya. Pasal 5, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak. Oke, ini konteks yang berbeda. Pasal 6, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Oke, kita nggak tahu ya ini ya. Tapi bagaimana kalau dia bikin siaran langsung terus ada yang nyawerin? Kan dia disuap. Menurutku dia disuap sih. Kayaknya begitu ya. Jadi gini, tapi ini mungkin salah ya. Tapi apa bedanya ya? Lo gue kasih duit, diam-diam ya, jangan kasih tahu orang nih duit. Lo bongkar terus soalnya si Jokowi itu, kurang ajar dia. Apa bedanya dengan lo lagi live menghajar-hajar Pak Jokowi ya, terus lo buka keran untuk siapa yang mau nyawer gitu. Nah ini bang 20.000, ini bang 50.000, bang wih dapat 300.000, ini stiker gift tank bang, usahakan hajar terus Pak Jokowi. Itu kan juga suap ya. Makanya jangan jadi wartawan atau jadi jurnalis, mending jadi orang biasa-biasa aja kan gitu. Oke. Tapi ini mungkin logikanya bisa dibantah guys ya. Pasal 7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Nah ini guys, ini melanggar banget ketika Sentana TV menuju ke rumahnya Pak Kasmujo. Itu nggak sopan. Dia melanggar ketika ada hak tolak ya. Jadi ketika seseorang tolak dan juga tidak mau direkam, tidak mau diwawancarai, atau off the record, itu tidak boleh kemudian dia umbar. Nah ini secara live. Jadi sudah memenuhi syarat yang namanya Mikhail Sinaga ini untuk kita gugat ke Dewan Pers untuk dicabut lisensi dia sebagai pers gitu, sebagai jurnalis. Mending jadi orang biasa aja gitu kan. Oke, terus
Pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Oke, mungkin dalam konteks ini tidak, tapi kalau seandainya dia memberitakan, jadi kalau ada jurnalis yang memberitakan Pak Jokowi itu sakit, Pak Jokowi itu autoimun, itu kan orang sakit, itu melemahkan martabat kan gitu, itu nggak boleh gitu. Nah kayaknya Sentana TV juga kena itu. Terus soal ras ya, jadi ras ini suku, ras, perbedaan jenis kelamin kan mungkin enggak, perbedaan agama mungkin enggak, warna kulit enggak, tapi ras ini kan apa ya? Ras itu apa ya guys ya? Ras itu perbedaan golongan ya, jadi golongan yang berbeda kan gitu. Nah kalau Pak Jokowi ini kan sudah berbeda golongan dengan mereka gitu, kena juga pasal 8 menurutku. Nah karena apa? Kebanyakan prasangka dan diskriminatif terhadap Pak Jokowi. Pasal 9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Kecuali untuk kepentingan publik. Kalau Pak Kasmujo, apakah kemudian untuk kepentingan publik? Kalau Pak Jokowi kan tidak, karena dia tidak pernah menjadikan Pak Jokowi sebagai narasumber gitu, cuma menjadikan objek aja gitu, ya kan guys. Tapi ini soal Pak Kasmujo loh, narasumber yang tentang kehidupan pribadinya. Macam dia datang juga, jadi kemarin Bang Rismon dan juga Sentana TV mendatangi UGM. Dia mau minta kepada Humas nomor HP-nya, itu wilayah pribadi, privat, tidak boleh kita minta gitu. Kalau mau hubungi UGM silakan, ada hotline-nya. Itu Rismon maksa-maksa gitu. Ini orang-orang nggak ada galil adab, memang nggak ada etika. Pasal 10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Nah ini dia nggak pernah minta maaf tuh, Mikhail Sinaga tuh banyak betul bacotnya hajar Pak Jokowi gitu kan, bahkan mencederai kode etik jurnalistik. Udah jelas lah. Pasal 11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Oke, nah dari pasal 1 sampai dengan pasal 11, aku anggap 99% yang namanya Bang Mikhail Sinaga ini melakukan pelanggaran terhadap 11 pasal kode etik jurnalistik itu guys. Sehingga itu saya kira perlu ke depan kita mendorong kepada Dewan Pers agar kemudian melakukan evaluasi terhadap orang-orang seperti mereka ini. Kalau tidak nanti wartawan akan ceroboh, nanti akan menjadi inspirasi buat pers-pers yang lainnya untuk melakukan tindakan serupa. Kan sangat disayangkan meskipun pers itu diberikan kebebasan, tapi juga ada etika yang seharusnya mereka emban dan mereka bertanggung jawab terhadap etika tersebut. Guys, kalau menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamamu qamun amin khuldi. Golongan orang surga membaca Al-Quran.